Israel lancarkan serangan rudal ke Suriah, malah ditangkis sistem pertahanan udara Suriah. Tentara Suriah mengklaim sistem pertahanan udaranya telah menangkis serangan udara Israel di ibu kota Suriah, Damaskus. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada Senin 15 Februari 2021. Kendati demikian, tidak dijelaskan apa yang menjadi target serangan tersebut. Tentara Suriah mengatakan pesawat militer Israel terbang di atas dataran tinggi Golan dan juga meluncurkan rudal untuk menyerang sasaran di pinggiran Damaskus. Mereka menambahkan sistem pertahanan udaranya berhasil menjatuhkan sebagian besar rudal yang telah ditembakkan. Dilansir dari Reuters, tentara Suriah tidak memperinci apakah ada korban jiwa atau tidak dalam insiden tersebut. Pertahanan udara kami terus menangkal serangan rudal Israel di atas langit ibu kota, kata tentara Suriah dalam sebuah pernyataannya. Di sisi lain, seorang pembelot militer Suriah mengatakan serangan bom menghantam markas salah satu divisi tentara Suriah yang terletak 14 km di selatan Damaskus. Wilayah tersebut merupakan daerah yang luas di mana kelompok milis yang didukung Iran memiliki kehadiran dominan. Para saksi mendengar ledakan besar di selatan Damaskus, daerah di mana milis yang didukung Iran bercokol. Militer Israel tidak segera mengomentari serangan tersebut. Mungkin dikarenakan serangannya ditangkis sistem pertahanan udara Suriah. Namun beberapa perwira senior militer Israel mengakui adanya peningkatan serangan di Suriah yang bertujuan untuk mengakhiri kehadiran militer Iran yang mengakar di sana. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Afif Kochafi mengatakan pada akhir tahun lalu bahwa serangan rudal negaranya telah melemahkan kubu Iran di Suriah. Benarkah demikian? Jika ditotal, Israel telah melancarkan serangan terhadap lebih dari 500 target di Suriah. Sumber-sumber intelijen barat mengatakan pengaruh militer Iran telah meluas di Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu semakin mendorong Israel untuk meningkatkan kampanye militernya guna mencegah Iran membangun pijakan militer utama di sepanjang perbatasan antara Suriah dengan Israel. Milisi proksi Iran yang dipimpin oleh Hezbollah Lebanon kini menguasai wilayah yang luas di Suriah Timur, Selatan, Barat Laut, serta beberapa pinggiran kota di sekitar Damaskus. Mereka juga mengontrol wilayah perbatasan Lebanon dengan Suriah. Dalam 2 bulan terakhir, Israel juga melancarkan sejumlah serangan berskala besar di Suriah. Serangan tersebut berkonsentrasi di Al-Bu Kamal. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat ancam larang pesawat Israel untuk mendarat di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Bukankah kedua negara sebelumnya bersekutu? Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mengancam akan melarang pesawat Israel terbang ke negaranya. Menurut laporan N12, jika pesawat Amerika Serikat tidak diizinkan mengoperasikan penerbangan darurat ke Israel, maka pesawat Israel juga tidak akan diizinkan mendarat di negeri Paman Sam. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menuduh Israel melanggar kebebasan udara dan menciptakan krisis dengan pemerintahan baru menyusul penutupan perbatasan Israel karena pandemi COVID-19. Mengutip Yerusalem Post pada Minggu 14 Februari 2021, pemerintah kemudian menuntut agar pesawat dari Amerika Serikat diizinkan mendarat di Israel. Namun seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membantah laporan itu dan mengatakan mereka tidak mengetahui adanya ancaman. Pekan lalu, Departemen Perhubungan Amerika Serikat secara resmi mengeluh kepada Israel setelah hanya maskapai El Al yang diberikan pengecualian untuk terus terbang ke Israel meskipun perbatasan ditutup, menurut sumber pemerintah Israel. Maskapai El Al memenangkan tawaran oleh otoritas penerbangan sipil Israel untuk mengoperasikan penerbangan darurat serta penerbangan ke Dubai. Sementara maskapai Israel telah mengoperasikan penerbangan penyelamatan dari dan ke Frankfurt, Jerman. Maskapai penerbangan yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Delta dan United belum diizinkan untuk mengoperasikan penerbangan antara Amerika dan juga Israel.
Departemen Perhubungan Amerika Serikat mengeluh kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan bahwa situasi ini melanggar perjanjian penerbangan antar negara yang dimaksudkan untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap maskapai penerbangan Israel dan Amerika Serikat. Dikutip dari Times of Israel, Departemen Perhubungan Amerika Serikat menuntut agar Israel mengizinkan maskapai penerbangan Amerika Serikat untuk menerbangkan penerbangan penyelamatan bagi orang Israel yang terdampar atau akan mencegah penerbangan El Al mendarat di Amerika Serikat. Perjalanan darat dan udara di Israel sebagian besar telah ditutup sejak 25 Januari 2021. Bandara Ben Gurion ditutup kecuali beberapa penerbangan khusus oleh maskapai penerbangan Israel untuk mengembalikan orang-orang Israel yang terdampar di luar negeri. Sementara itu, latihan perang Nabi besar Jenderal Iran mengatakan sesumbar mampu membakar sarang musuh. Komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran Mayor Jenderal Hossein Salami sesumbar mampu membakar sarang musuh jika kekuatan ofensif dan defensif pasukan darat IRGC digabungkan. Klaim itu disampaikan di sela-sela latihan perang dengan nama Sandi Nabi Besar 16 di wilayah barat daya Iran hari Jumat. Selama beberapa minggu terakhir, Angkatan Bersenjata Iran telah melakukan serangkaian latihan perang karena ketegangan antara Teheran dan Washington tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Jika kekuatan nyata dari pasukan darat dilakukan, itu akan membakar rumah dan sarang musuh, kata Salami seperti dikutip dari Sputnik News pada Sabtu 13 Februari. Jenderal tersebut menunjukkan bahwa pasukan darat IRGC memperoleh kekuatan ofensif mereka dengan menggunakan sistem senjata yang berbeda. Pasukan ini telah mencapai kekuatan defensif tetap dan bergerak di darat untuk melawan musuh, ujarnya. Dia juga memuji latihan perang Nabi Besar 16 yang menurut Salami memamerkan kombinasi dari semua elemen utama kekuatan tempur darat IRGC. Latihan tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian latihan perang yang terjadi yang telah diadakan Iran selama beberapa bulan terakhir di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Pada pertengahan Januari, ratusan ilmuwan Iran mendesak pasukan Dirgantara IRGC untuk menghancurkan setiap pesawat tempur Amerika Serikat, terutama pesawat pembom B-52 dan kapal perang Amerika jika melewati perbatasan Iran. Dalam sepucuk surat kepada Komandan Dirgantara IRGC Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh yang ditandatangani oleh 840 profesor universitas, mereka menyebut pasukan Dirgantara IRGC sebagai penakluk Ain al-Asad. Dengan anggukan yang jelas pada serangan rudal pasukan Dirgantara IRGC di pangkalan udara Amerika Serikat di Irak tahun lalu,